Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SD Al Irsyad, khususnya anak-anak kelas 5, jumpa lagi bersama dengan Ustadz Syahid. Kali ini kita belajar tentang amaliyah Ramadan, yaitu pelajaran PAI bab yang ke-9. Ada kompetensi yang Ustadz harapkan. Diharapkan setelah anak-anak melihat tayangan video ini, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian sholat tarawih serta kaifiatnya. Jadi apa itu sholat tarawih, bagaimana cara mengerjakannya. Diharapkan anak-anak setelah melihat video ini bisa menjelaskan itu. Kemudian yang kedua, diharapkan setelah menyimak dan memperhatikan video ini, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian tadarus. Apa tadarus itu serta tata caranya. Kemudian yang ketiga, diharapkan setelah melihat video ini siswa dapat menunjukkan hikmah Ramadan dan amaliyah yang ada di dalamnya. Baik, kita bahas tentang pengertian sholat tarawih. Apa sih sholat tarawih itu? Tarawih secara bahasa itu dari kata tarwihatun. Jadi secara bahasa dari kata tarwihatun yang artinya waktu sesaat untuk istirahat. Jadi waktu sesaat untuk istirahat. Karena dulu di zaman Rasulullah sholat tarawih ini dilaksanakan selepas Isya, kemudian dilaksanakan setelah itu sholat tarawih, kemudian istirahat, kemudian sholat tarawih lagi, kemudian istirahat lagi, kemudian sholat lagi. Jadi banyak istirahatnya. Maka sholat ini dinamakan tarawihatun. Jadi tidak langsung dikerjakan dari saat rakaat pertama sampai selesai, tapi ada beberapa jeda istirahat, maka dinamakan tarawihatun. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah, sholat tarawih adalah sholat sunnah pada malam hari yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Jadi sholat sunnah malam hari yang dikerjakan pada bulan Ramadan yang pelaksanaannya setelah sholat Isya. Dan sholat tarawih ini hukumnya sunnah mu'akkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau dikerjakan secara berjamaah dan dilakukan boleh dari mulai setelah sholat Isya sampai batas akhirnya waktu fajar. Ini pengertian sholat tarawih secara bahasa maupun secara istilah. Berikutnya rakaat sholat tarawih. Pada masa Nabi, sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakan hanya niatnya. Nabi mengerjakan dulu ketika masa Rasulullah mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Jadi setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu dilanjutkan dengan witir sebanyak 3 rakaat. Namun pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan 20 rakaat. Dilaksanakan 2 rakaat 1 kali salam. Lalu ditambah dengan witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, setelah anak-anak melaksanakan sholat tarawih, hendaknya diteruskan dengan sholat witir. Nah, jadi setelah sholat tarawih ditutup dengan sholat witir. Sedangkan sholat witir jumlah rakaatnya adalah ganjil. Bisa dilaksanakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7, 9, bahkan 11 rakaat. Inilah amaliyah yang sebaiknya kita laksanakan pada bulan Ramadan. Isi bulan Ramadan itu, hidupkan bulan Ramadan itu dengan tarawih, dengan menegakkan sholat malam. Ini amaliyah yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jadi siangnya kita isi dengan puasa, malam harinya kita isi dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan menegakkan sholat malam yang bernama tarawih. Selain tarawih, di waktu malamnya juga atau bahkan di sepanjang hari bulan Ramadan, tidak hanya malamnya, siang Ramadan juga dianjurkan untuk memperbanyak tadarus Al-Quran, diperbanyak tadarusnya, siang harinya diperbanyak, malam harinya diperbanyak.
Itulah amaliyah yang dianjurkan ketika bulan Ramadan. Apa itu tadarus? Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti atau menelaah. Jadi bukan hanya sebatas membaca, tetapi mempelajari, meneliti, menelaah dan mengambil pelajaran. Jadi makna tadarus Al-Qur'an berarti mempelajari Al-Qur'an. Nah, mempelajari Al-Quran dapat dilakukan sendiri-sendiri maupun dapat dilakukan bersama-sama di masjid. Nah, tadarus memiliki banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yang pertama, dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Orang yang sering tadarus maka akan cinta kepada Al-Quran. Orang yang tidak pernah tadarus, jangan pernah berharap akan mendapatkan rasa cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, akan mendapatkan pahala yang banyak. Ingat, setiap kali kita membaca dalam Al-Quran, satu hurufnya 10 kebaikan. Bayangkan berapa puluh huruf yang kita baca dikalikan 10. Itulah kebaikan yang Allah berikan ketika kita membaca Al-Quran. Yang ketiga, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Dan yang keempat, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu kemuliaan Ramadan, kalau dalam surat Al-Baqarah 185, pada dikatakan dalam ayat itu bahwa Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka selayaknya kita kaum muslimin pada bulan ini memperbanyak mendekatkan diri kepada Al-Quran. Makanya amaliyah yang kita pelajari dan diharapkan muncul pada anak-anak nanti pada bulan Ramadan, minimal yang pertama sholat tarawih, yang kedua memperbanyak tadarus Al-Quran. Dua dulu amaliyah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk sementara Ustadz cukupkan. Ustadz menghimbau ketika bulan Ramadan perbanyak sholat tarawih pada malam harinya, dan pada sepanjang bulan Ramadan perbanyak mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.